siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Saudara yang percaya bersama-sama katakan, sekali lagi bukan salah
bersaksi. Tuhan, berikan salam-salam kepada kita. Haleluya. Kami sakit mau saksi. Saya mau bersaksi, ini sebenarnya di luar dari pemikiran saya. Ini pada saat perjalanan ke sini kok rasanya kepingin ngomong gitu. Padahal nggak mempersiapkan apapun. Terus ditata ini bahas yang mau naik. Di sini saya ingin bersaksi bagaimana cara Tuhan bekerja untuk memulihkan rumah tangga. Ini dalam ini cerita mengenai teman saya. Teman saya ini suaminya kena bunuh-bunuhan, tapi dia ini nggak sadar. Nah, kebetulan teman saya ini adalah teman akrab saya. Dia ini apa-apa selalu cerita ke saya. Dia seperti biasa. Dia cerita, saya istilahnya mungkin konseling dia. Nah, kalau kadang-kadang dia bertemu sama teman yang bukan percaya Tuhan Yesus, mungkin diarahkan ke arah yang tidak benar. Tapi kebetulan saat saya ngomong, kamu doa buat dia, kamu coba doa puasa. Nah, ternyata suaminya sudah selingkuh itu setahun dan baru ketahuan. Terus dia coba caraku, dia pengen minggat, kamu mau minggat, ini gak kuat, terus keren, minta nomor pengacara, kamu mau jangan. Kalau kamu semakin kayak gini, kamu malah semakin membiarkan iblis memporak-porandakan rumah tanggamu. Terus aku harusnya apa? Dia bilang gitu. Percaya rumah tanggamu tuh bisa dipulihkan. Akhirnya dia coba, dia kamu tak doa puasa. Aku tak doa puasa 3 hari. 3 hari dia doa puasa, suaminya tetap baik. Di rumah marah-marah, ngeliat bojo, lihat istrinya, saya tuh suka gak mau. Aku sudah doa puasa, tapi jawabannya mana? Tunggu, sih tetap baik. Kamu berharap kok, berharap baik. Di akhir setelah beberapa minggu akhirnya ketahuan, oh ternyata ini dibukakan semuanya. Tapi temanku marah, dia ini berespon marah. Aku bilang, telepon aku, jadi apa-apa dia selalu telepon aku, ini apa yang kamu emosi yang mulai perempuan ini begini. Jangan marah, kasih jelas suamimu. Manusia tuh nggak ada yang luput dari dosa. Mau nggak mau, kamu harus bisa mengampuni suamimu dan menerima dia apa adanya. Kamu mau setan berkuasa atas keluargamu, atas hidupmu? Enggak. Ya udah, coba turuti omonganmu, lihatlah suami mau dipulihkan. Dan ternyata benar, suaminya dipulihkan. Nah, di satu sisi ini, saya berpikir kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya harus memberikan pengaruh kepada sekeliling kita. Kenapa? Karena kita harus menunjukkan kasih Tuhan di dalam kita. Kita mengenal Pak Heni, kita mengenal Pak siapa? Pak. Itu bukan suatu kebetulan. Saya percaya itu bukan suatu kebetulan. Di dalam hidup ini kita mempunyai tujuan. Bagaimana caranya untuk bisa mempengaruhi orang untuk mengenal kasih Kristus ada di dalam diri kita. Seperti dalam tertulis di Matius ayat 5, kita menjadi garam dan terang dunia. Yaitu kita berpatokan pada firman Tuhan. Kita mentaati firman Tuhan. Udah, terus sekian aja. Puji Tuhan.
Luar biasa, ya. Ada lagi yang mau saksi? Haleluya. Langsung angkat tangan, Mai. Shalom. Pada pagi hari ini hambanya diberikan kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Orang yang cinta kepada Tuhan meskipun usia sudah berapa tahun ini, tapi Tuhan selalu mencintai kami, saudara ya. Kalau kita sudah tua suami istri ya, kemana-mana tuntunan, saudara ya. Aku tadi diajak mami, ayo pelayan, enggak. Aku kasihan suamiku enggak ke gereja nanti ya, saudara ya. Kalau selama semakin dicintai oleh Tuhan, kami juga mencintai suamiku ya, saudara ya. Semakin tua, semakin tuntunan. Dulu enggak pernah dituntun, saudara. Aku enggak pernah diajak tuntun enggak. Kalau berjalan ya dewek-dewek ya toh. Sekarang kalau Tuhan mencintai kita, waktu ini dua minggu, kira-kira 2 minggu, saudara ya. Saya ini agak tubuh saya itu lemah. Ya, lemah, males makan ya. Kalau sudah pagi cuma makan hapermut, nanti sore kalau mau ya makan, kalau enggak ya enggak. Ya saudara, cuma makan buah saja ya. Tapi saya enggak mengeluh kepada siapapun, cuma kita mengeluh sampai Tuhan, aku enggak mau lemah. Boleh lemah tubuhku, tapi rohku selalu menyala-nyala untuk mencari Engkau Tuhan. Pagi saya kesempatan untuk membaca firman ya saudara ya, kalau ada kesempatan juga berdoa, itulah sebagai pendoa syafaat yang selalu ingin mendekat kepada Tuhan. Kalau waktu Sabtu saudara, aku rasanya mencintai kepada Tuhan, rasanya kapan ya, Minggu hari, padahal kita ketemu dengan siapapun di sini, hamba-hamba Tuhan juga Pak Pancat ya, cuma Pak Heni, hamba-hambanya ya saudara, tapi rasanya kita ingin ketemu dengan Tuhanku, rasanya dengan pacarku ya saudara ya. Kapan persekutuan. Waktu saya ini makan bukan keliling dari gereja saudara ya. Sebetulnya saya ini mencintai Tuhan waktu ada gereja yang ditutup nih, kami ikut Zoom ya saudara ya. Itu waktu saya Zoom itu saya selalu mendengarkan firman Tuhan yang selalu saya bahas sampai hari ini ya. Waktu itu saya lemah tuh ngomong sama Tuhan, aku enggak mau lemah, enggak mau mengikuti Zoom ini ya. Pada malam hari ini aku harus tidak pernah berhenti. Akhirnya apa saudara? Firman Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan saya. Kalau orang yang cinta kepada Tuhan, firman-Ku mengiang-iang dalam kita. Akhirnya waktu itu Bapak Yosan yang waktu itu ada persekutuan itu mengabarkan Injil itu Matius 11 ayat 28 sampai 30. Itu ya saudara. Kita yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Ya saudara, semakin aku memikulku di dalam kehidupanku, aku akan kuat bersama Yesus Tuhan. Itulah saya berani terus meskipun usiaku sudah 70 tahun saudara. Aku tetap mengikut Yesus. Aku mengikut Tuhan untuk melayani Tuhan. Mulai waktu saya muda ya ikut singer, terima tamu ya, pendoa syafaat, itu yang saya jalani untuk ke desa-desa bersama-sama anak-anak buah. Saya juga Pak Titi Tuhan, ini Pak Titi ini sudah kenal saya mulai Joko sudah ya, sampai hari ini anaknya berapa saya tidak tahu ya. Itu aku pikirnya Pak Titi, Bu Yusi kemana-mana kok ada toh, pikirnya Pak Titi gitu. Bukan kita mencari gereja-gereja gitu berkat, enggak saudara. Kita rindu ya, seandainya saya ini bisa naik sepeda motor, aku kemana-mana saudara. Sungguhan waktu enggak ada gereja ya, ikut terus. Lakin siapa? Aku enggak bisa untuk naik sepeda, itu buatanku setengah mati saudara. Akhirnya suamiku dulu ngene, oh saya tunggu sepeda. Padahal akhirnya tak kasih anakku, saya enggak bisa ya saudara. Suamiku kemanapun aku sing ngantar, no. Iya lek waktu dia rela, lek enggak, waduh wis aku bingung saudara ya. Aku ngomong ambek Antok, aku beliin sepeda motor sing itu loh, tak sing kayak sepeda dipancal itu loh, sampai gitu ya. Tanya aku sampai kepingin saudara, salah apa kasihan suamiku, kemana-mana mataku tidak enak. Kalau malam aku tidak bisa terang, kalau ini pokoknya ya saudara. Tapi aku tetap menyala-nyala dalam kehidupan saya untuk mencari Tuhan ya saudara ya. Nah, karena aku percaya adalah meskipun tua, orang di sini semua kan tua ya saudara ya. Tapi aku tetap datang ke tempat ini karena lainnya orang tua 70 enggak bisa ke gereja. Aduh rasanya saudara ada gereja dekat, enggak diterima saya. Aduh bingung. Akhirnya anak saya mah melo aku emang nang gini Pak Heni ya wis, aku orang tua sudah diterima tak? Diterima gitu saudara ya. Akhirnya aku ke sini tempat ini saudara ya, bukan kita milih berkatnya.
Bukan kita milih hamba-hamba Tuhan yang ganteng-ganteng ya saudara. Kita memilih roh Allah yang ada dalam hidupan kami. Selalu menyala-nyala dalam hidupan saya saudara ya. Terima kasih ya saudara, karena Tuhan itu selalu baik ya saudara. Akhirnya saya kuat mampu sampai hari ini. Nah, terima kasih, inilah kesajian saya supaya menjadikan berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan, haleluya. Semakin tua semakin jadi ya saudara. Jadinya sama Tuhan. Amin. Jadi yang muda-muda jangan mau kalah. Kita harus tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Nanti Tuhan juga hitung-hitungan sama kalian. Ya. Jadi kita harus tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Seperti mama saya, papa saya ini bukan umur 60 tuh 50 saudara. Mereka 70 lebih. Papa saya itu 70 lebih. Tapi semangat melayani Tuhan. Karena mereka tahu bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa apa-apa. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Makasih Yesus. Kini aku mengerti dan telah ku sadari segala yang Kau berikan padaku. Semua karena anugerah-Mu indah di dalam hidupku. Kini aku mengerti dan telah ku sadari segala yang Kau berikan padaku. Semua karena anugerah-Mu indah di dalam hidupku. Tak selalu harus aku beroleh semua yang telah aku minta dari-Mu. Namun doaku selalu kan terjawab, sebab Kau tahu yang terbaik untukku. Amin. Terima kasih Bapak. Kini aku mengerti dan telah ku sadari segala yang Kau berikan padaku. Semua karena anugerah-Mu indah di dalam hidupku. Tak selalu harus aku beroleh semua yang telah aku minta dari-Mu. Namun doaku selalu kan terjawab, sebab Kau tahu yang terbaik untukku. Tak selalu harus aku beroleh semua yang telah aku minta dari-Mu. Namun doaku selalu kan terjawab, sebab Kau tahu yang terbaik untukku. Tak selalu harus aku beroleh semua yang telah aku minta dari-Mu. Namun doaku selalu kan terjawab, sebab Kau tahu yang terbaik untukku. Mari kita bangkit berdiri semua. Yang terbaik untukku. Yang terbaik
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami boleh beribadah. Ini anugerah yang besar buat kami. Sekali lagi terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, bahkan mendengar beberapa kesaksian. Kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu, Roh Kudus tolong kami biar firman Allah boleh menguatkan kami, menghibur kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap pimpin sampai acara ini selesai. Pewahyuan yang baru, urapan yang baru turun atas kami semua. Yang menyampaikan dan mendengar sama-sama diberkati Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati ya. Nah, kita buka langsung Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ini ayat yang cukup populer ya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Filipi ayat yang keempat. Ya, di sini ada. Kok rotok gaing ya? Rotok bengung ya? Iya, rotok bengung. Dikurangi titik, iya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Belum kabeh mocone, ayo moco bareng ya. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini temanya bersukacita. Seneng ndak seneng, yo senengo. Saya ulangi, seneng ndak seneng, yo senengo. Kenapa? Alkitab ini mencatat kisahnya Filipi ini, kondisinya Paulus sedang ada di dalam penjara. Orang di penjara itu ndak enak. Kenapa? Karena dibatasi. Makan pun ndak enak. Kegiatan ndak enak, semua dibatasi dan diawasi. Loh, kenapa bisa menulis kayak seperti ini? Nah, kita tahu jawabannya. Sekarang kita baca ayat yang ke-13. Jawabannya apa? Ini loh. Kenapa Paulus itu kok ngomong bersukacita dalam kondisi yang ndak enak? Ternyata ada jawabannya. Ayat 13 kita akan baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Segala perkara dapat yang, sekali lagi, segala dapat, ya, amin. Ternyata kita belajar yang memberi kekuatan Paulus ini bisa menjalani kehidupan ini dalam hidupnya yang tidak enak, tertekan. Ternyata ini jawabannya Tuhan. Makanya kita ini kalau punya Tuhan, persoalan sebesar apapun Bapak Ibu, kita akan bisa kuat bukan karena kita, karena Tuhan yang ada di dalam hidup saudara ini. Sekali lagi, kalau kita masih ada hari ini, itu karena Tuhan. Lepas saudara berbuat salah dan tidak salah. Kenapa? Karena manusia dalam dunia seperti kesaksian tadi, tidak ada sempurna. Pasti pernah jatuh bangun, pasti itu. Kenapa? Supaya manusia sadar bahwa di dalam hidupnya ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita sadar ini, kita nanti akan semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin kita bergantung kepada Tuhan, bukan berarti jalan kita enak lurus seperti jalan tol. Enggak, pasti ada persoalan. Ada persoalan rumah tangga, ada persoalan ekonomi, ada persoalan sakit penyakit, ada persoalan keuangan. Kalau mungkin kita tidak ngalami, mungkin kita rasanya ngonai gak iso. Coba kalau kita ngalami. Pas tidak punya uang sama sekali. Sama sekali tidak punya wis tabungan juga tidak ada. Gimana caranya ini? Ketika saudara berdoa, tiba-tiba ada orang datang ke rumah saudara. Bilang begini, Pak, saya disuruh Tuhan. Ini Pak, ada berkat untuk Bapak. Suatu saat ada salah satu teman dulu, dia kenal saya karena sudah almarhum, cuma beda gang saja. Tiba-tiba dia ke rumah. Dia bilang begini, Pak Titi, saya kok tergerak. Dia tulis cek. Jujur saudara, saya ini orang desa yang tidak tahu cek.
Gak tahu saya. Ya baru tuh dikasih tahu, Pak ini Pak, ditulis cek 20 juta. Tolong Pak bagikan kepada pendeta-pendeta terserah Pak Titi. Tak bagiin ke desa-desa, saudara. Tak suruh tanda tangan sudah terima. Yang saya aneh begini, Pak saya digerakkan Tuhan ke rumah Pak Titi ini. Lu aneh ya, dari gereja lain loh. Makanya Tuhan ini menolong saudara dan saya ketika kita menghadapi kesulitan. Bukan berarti, saya ulangi lagi, bukan berarti kuasa Tuhan tidak bekerja. Seperti lagu tadi, Tuhan menjawab seperti yang tidak pernah kita inginkan. Saya ulangi, doa saudara selalu dijawab sama Tuhan. Tapi cara menjawab Tuhan tidak seperti yang saudara inginkan. Kenapa? Karena Tuhan itu punya 1000 macam cara dan caranya itu yang terbaik untuk saudara dan saya. Hari Sabtu kemarin, seorang pengusaha pagi-pagi dia telepon kepada saya. Ya, memang hari Selasa itu saya diajak makan saudara ya. Ada seorang hamba Tuhan ngajak makan saya karena ucapan syukur di Hotel Hyatt. Tapi saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan bukan saya tidak mau makan-makan. Saya pengen pergi untuk pelayanan, Tuhan tolong saya. Jadi Sabtu pagi hamba Tuhan ini telepon, baik saya yang pergi. Ternyata Selasa pagi Tuhan jawab itu. Seorang pengusaha telepon saya, saudara, tolong Pak Titi, tiba-tiba pagi saya healing Pak Titi. Kenapa? Di gudang saya ini ada karyawannya yang kerasukan setan. Dia berdoa, Tuhan bilang begini, tidak usah kamu tengking. Loh kenapa Tuhan? Kamu cuma memuji menyembah Tuhan saja. Terus dia ingat saya, panggil hamba Tuhan ini. Ganteng saudara ya, masih 20 tahun ini saudara ya. Joko ini Joko saudara ya. Sudah punya anak 2 saudara ya. Nah, terus saya bilang begini, Pak Tuhan itu, jadi Tuhan itu begini. Cara kerja Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata betul saudara, saya diajak ke cuma orang 2, bapak tadi dengan saya. Nyembah, saudara gudang ini gede. Yuk kita nyanyi nyembah. Memang saya bilang, saya buka mata pengen tahu, sebab di sebelah itu ada kuburan. Saya pengen tahu, pengen dilihat no, setan itu kayak apa sih modelnya. Ternyata Tuhan tidak izinkan. Tapi pas nyanyi nyembah, plek nyanyi gini, memang saya merasakan seperti ada orang lewat, set gitu tok. Tapi setelah itu selesai. Dan puji Tuhan akhirnya tidak ada apa-apa. Jadi Tuhan cara kerjanya luar biasa. Mungkin saya pernah sampaikan kepada saudara, ini waktu saya diundang salah satu teman di Surabaya ini, saudara, ini teman ini biasanya besuk. Maaf, ini memang orang kurang mampu lah, saudara ya. Nah suaminya ini kerja di salah satu perusahaan. Karena perampingan ini loh, karena kondisi ini ya perampingan hampir 2 tahun ini. Ya wis, tiba-tiba begini teman saya pelayan Tuhan ini. Cik, suamimu kan mau di PHK kurang 1 minggu ini katanya. Terus kerja apa kamu? Enggak tahu Cik, mau kerja apa enggak roh. Lah terus siapa? Disembuh, pasrah aja, saya berdoa saja. Supaya Tuhan nanti kasih pekerjaan sama suami saya. Ya wis, berdoa yuk. Kurang 1 minggu. Ternyata lewat hari, selesai berdoa 4 hari. Tiba-tiba di rumah itu loh, saudara, ada orang yang nguncalno. Nguncalno itu apa ya? Melempar, aduh sampai lali. Wong desa tenan iki saudara ya. Melempar. Melempar apa? Bebek. Dia enggak ngomong gini, oh kurang ajar sapa sing ngelempar bebek ini, bebek mati ini. Ternyata ibu ini enggak ngomong kayak gitu. Bilang gini, Tuhan terima kasih hari ini engkau memberi aku bebek. Baik Tuhan, saya akan goreng bebeknya, saya akan makan. Terima kasih, biarpun saya tidak bisa membeli bebek goreng, tapi Tuhan kasih bebek yang utuh ini. Terima kasih, dia tidak marah. Godok banyu, masak air, tiba-tiba dibototi, apa jenenge wulune dicabuti, terus dia gulune nek grenjel. Nah, ini grenjel ini apa bahasa Indonesia nih, saudara? Ada benjolan gini. Loh, apa ini? Terus dibedah gini, saudara. Ternyata apa? Nek gulune bebek tadi ada berlian. Bebek akhir zaman tuh makannya duduk dedak, berlian dibayar saudara ya. Iya, dia seneng, loh berlian ini. Loh, dia seneng saudara. Makanya saya berdoa, saudara junjali bebek kewen aku ya saudara ya. Ternyata berlian dibawa ke toko berlian.
Berlian begini, cik ini api berlian ini. Jadi ini hampir dapat ya 500 juta lebih. Sekarang dia buka meracangan. Tuhan menjawab tidak seperti yang kita bayangkan. Makanya kita percaya kita punya Tuhan. Wis tolong masalah sebesar apapun bisa diselesaikan. Kenapa? Tuhan kita itu hebat. Hidup untuk saudara dan saya. Lah hari ini Tuhan pengen saudara dan saya kita ini bersuka melok Tuhan. Biarpun fakta kenyataannya ndak enak seperti Paulus tadi di penjara. Kita kan ndak bebas kebaktian. Pakai masker gini-gini. Tadi sebelum lupa saya bilang Pak ini dicopot apa enggak? Sebab ada beberapa gereja yang undang saya bilang Pak copotnya Pak Titi, enggak apa-apa. Oh ya wis, aku melok. Gak usah Pak Titi, yuk tak tutup. Kemarin saya khotbah di Sawan itu saya ngomong, dibuka apa enggak? Tutupnya Pak Titi, ya wis. Nah, saya nanti minggu kedua khotbah lagi di Sawahan. Tidak pernah terpikirkan ini. Makanya Bapak Ibu Saudara dan saya, ayo kita ini bersukacita dalam Tuhan. Kenapa sekarang ini angel kondisinya sulit? Iya betul. Tapi yakinlah kalau Tuhan jadi kekuatan kita, pasti ada pertolongan. Saya ulangi, pasti ada pertolongan, tidak bisa tidak. Kelihatannya tidak mungkin, kelihatannya tidak enak. Iya betul memang nih. Saya pernah sampaikan kepada saudara, saya ulangi lagi. Kejadian di 2 tempat, satunya di Sumatera Batak, satunya di Kediri. Kasusnya sama, tahu sing rusak, tahu sing hancur itu loh. Karena ada beberapa tetangga saya ngomong gini, Pak Titi saya dengar khotbah Pak Titi yang YouTube, tahu campur, tahu yang rusak itu. Oh tetangga juga dengar, Yesus puji Tuhan. Dia sudah berdoa, setiap hari berdoa Tuhan mau jualan tahu supaya laris di pasar. Betul laris, habis. Karena ini pasarnya jauh, mesti nunggu di satu tempat, ngetem istilah orang Surabaya, ngetem satu tempat karena berangkat bareng sama-sama pedagang. Ya wes sudah berdoa, sudah. Tiba-tiba saat itu dia jatuh, saudara, kadang lewati pelengsengan sawah, lunyu, ceblok, lugur, tiba, nyungsep, jelungup, saudara ya, saudara pemeneh nyungsep, jelungup, nyosor ya, saudara kan gitu. Tahunya rusak, tahunya hancur. Yang saya senang dalam kesaksian bilang begini, Bapak ini tidak marah. Tuhan, aku tahu Engkau punya rencana yang baik. Mau deh, setengah jam ibu loh Pak, kena apa? Tiba mak, jenenge wong desa, tiba mak. Wes puji Tuhan, Tuhan pasti punya rencana yang baik. Ya wes Pak, ndang iso. Coba lah ketemu bojo sing ngene. Makanya itu aja ndelok wong ayu wae tiba kowe. Lho, saudara, wis ndelok wong ayu meneh salah meneh, wis soro-soro disalahno meneh. Makanya tak hati-hati, lho wis hati-hati lho. Wis hati-hati sapa gelem lugur. Tapi ternyata dalam keadaan yang enggak enak, Tuhan itu tetap cinta saudara dan saya, tetap bekerja di dalamnya. Ternyata 1,5 jam telah mendengar berita. Teman-temannya yang biasanya di pasar itu, satu kol itu saudara ya, akhirnya semua masuk jurang, sak sopiri mati kabeh. Coba kalau tadi ndak lugur, ndak nyosop, ndak nyungsep, ndak delosor, melok mati. Wah, Tuhan itu hebat. Cara kerjanya ndak masuk akal. Justru ndak masuk akal ini, ayo kita bersukacita. Kenapa? Bukan karena persoalan kita hadapi, kita punya Tuhan yang mengendalikan semua untuk kebaikan saudara dan saya. 1,5 jam lagi diketuk, Pak, aku mau tuku tahu, tapi tahu sing rusak, sing elek, sing hancur. Ini aneh, orang genep iki, oh iki. Iya toh, lek orang Surabaya lontong, lonto, misalnya gitu ya. Lonto enak, gini aku enak lonto saudara. Tak pikir kok lonto, ya lonto kan enak. Lontong iki, lontong balap lah enak saudara. Ternyata apa? Kalau ngomong gini, penasaran, Pak, kena apa kok golek tahu sing rusak, tahu sing hancur? Mau nggih campuran makan babi. Oh alah. Ternyata Tuhan memberkati dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Makanya hari ini Tuhan pengen kita bersukacita. Apapun keadaan saudara, mungkin hari ini maaf, sekali maaf. Mungkin katakanlah ekonomi kita mulai berkurang karena kondisi. Ya biar toh. Ada kalanya memang kita harus mengeluarkan dari tabungan. Ada kalanya. Ojo numpuk duit terus saya. Makanya wajahnya kaya duit metu-metu wae. Ayo deloken duit ora nek sing senyum. Gak ono mecucu kabeh. Kecuali cepek jing. Sing satusan, yang ngene tok. Aduh kecut iki saudara.
Oleh golek duit itu oleh, kita butuh. Tapi balik meneh, saudara, ada Tuhan ini yang penting dalam kehidupan kita ini. Yang membuat kita ini hidup sukacita ini hanya Tuhan. Minta maaf, suatu saat suami akan dipanggil Tuhan. Istri akan dipanggil Tuhan, anak akan dipanggil Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Makanya Tuhan ngomong tetap gembira, tetap bersukacita. Karena di dalam Tuhan itu selalu ada pertolongan. Ada penghiburan. Dia minta maaf loh, kadang-kadang bojo nggak bisa menghibur kok. Ya toh? Kita ngomong gini, ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Duwe mata tapi ra iso ndelok. Iso ndelok tapi gak iso ndelok. Aneh nih ya. Tuhan kan pernah ngomong kayak gitu. Makanya firman Tuhan ngomong begini, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Contoh, tak kasih contoh, memang rada angel firman ini, tapi dikasih contoh lebih gampang. Contoh misalnya ya, papa mamai loro. Ngono. Sing bener lek dipijeti, dikeroki. Iki meneng ae. Oh, iki duwe mata tapi maaf, gak iso ndelok iki. Lho ya toh, lek ero. Loh, mamaku watu ngene kok gak enak. Ma, tapi jeti. Delosor. Delosor iku apa ya? Ya mbok ya delosor lah, pokoknya saudara ero ya. Tak pijeti, Ma. Wis, kan ngono. Mah gak usah masak. Tak tukok nimi, tukokne pangsit, kabeh goreng wis, gak usah masak, Mah. Bagus iki. Njaluk sepeda, tukokno. Pantok tukokno. Piro sepedae? Haleluya, gak haleluya, haleluya. Wis tukokno. Wong nyenengno ae lho, ya ta? Lho ya ta, perlu. Kita menciptakan surga bagi orang lain. Orang itu akan diberkati Tuhan dalam hidupnya. Jadi enak duwe moto tapi iso ndelok. Lah ini loh. Perlu sekali ini. Jadi sekali lagi Tuhan pengen kita bersukacita. Apapun kondisi keadaan apapun, yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Paulus ini, kita kalau saudara baca tidak usah diwocol lah. Dikepui, dipukuli, didera. Saudara akan dilempari batu, nanti saudara baca dalam 2 Korintus 11 pasal 11 itu. Sampai karam kapal, maaf, kehausan, dahaga, kelaparan. Dia tidak mengeluh melayani kok. Tidak mengeluh melayani. Malah dia senang tinggal di dalam kesulitan. Kenapa? Karena di situ kuasa Tuhan itu sempurna. Kuasa Tuhan itu bekerja. Makanya sekali lagi kalau saudara menghadapi kesulitan bersyukur. Kenapa? Saudara sedang diproses sama Tuhan. Saudara sedang dinaikkan iman saudara. Yang kedua, kadar berkat saudara akan ditambahkan. Tak ulangi, berkate arek SD, bocah SD ambek arek kuliah berkate ora podo, sangune ya ora podo. Lek saudara menghadapi saat ini kesusahan, kesulitan apapun, saudara sedang naik kelas, delok nanti berkate pasti menyertai saudara. Tuhan pengen juga saudara lihat kuasa Tuhan, itu bukan dari kata orang, bukan kata pendeta yang khotbah di depan, bukan. Saudara ngalami sendiri. Kalau saudara ngalami kuasa Tuhan, nanti saudara akan heran. Iya ya, ternyata Tuhan hidup, Tuhan ada. Ket biyen Tuhan wis ono. Cuma kita ngalami ini loh, Tuhan pengen. Kenapa? Sebab yang bisa membuat kita berubah ini bukan dengar khotbah. Yang membuat kita berubah ini kita ketemu sama Tuhan, ngalami Tuhan sendiri. Wong pendeta gegerannya oke sampai hari ini kok. Nyimpan kepahitan ya banyak. Kan ndak oleh anak ayat, kan ndak oleh. Kenapa masih kayak gitu? Kita tidak bisa menjalani dengan kekuatan kita hidup ini. Yang bisa membuat kita berubah hanya Tuhan saja. Makanya tidak ada sedikit pun kesombongan muncul. Kenapa? Karena diberkati, dipakai Tuhan bisa berubah. Semua karena Tuhan Yesus. Selesai. Dan hidup ini bukan karena kita lagi. Hidup ini karena Tuhan. Hari ini deling meneh. Ada satu teman. Saudara, saya senang teman ini karena dia cerita. Ada hamba Tuhan, ini baik hamba Tuhan. Karena jemaat itu sakit, mau dibawa ke rumah sakit. Terus pinjam mobil gereja. Ya wes tak sopiri dewe, Pak Gembala ngomong. Karena malam kesusu-susu, tergesa-gesa,
rime nggak nutut, nek wong nyebrang ketabrak, jedwer, wis. Urusan polisi, akhirnya Pak Pendeta tadi ditahan. Wis, kuwape padha ngene kabeh. Makanya kita berdoa. Pasti tidak berdoa itu. Dalam hati saya kudu ngamuk gundulmu, aku kudu ngono saudara ya. Yo sembahyang Pak Pendeta ya apa masa gak sembahyang, nulungi jemaate. Kabeh menghakimi. Salah satu teman saya tiba-tiba ketika berdoa Tuhan ngomong gini, kamu pergi ke Polrestabes. Ada apa Tuhan? Ada hambaku di sana. Bilang kamu memang disuruh Tuhan istirahat ndek penjara ini. Waget deh. Iki suaranya Tuhan apa suara lain ya? Dia doa lagi, pergi hibur hambaku. Datang deh saudara. Kuwape podong ini, nah teman saya ngomong gini, Pak, saya disuruh Tuhan bilangi Bapak ini. Ada apa Pak? Tuhan memang kirim Bapak untuk di penjara ini. Karena Tuhan pengen Bapak istirahat. Nangis deh. Terus dia tanya gini, iya tapi kenapa Pak? Aku tidak salah nulungi. Aku yang sempat protes sama Tuhan. Kok iso ning penjara gini? Iya Pak, Tuhan pengen Bapak istirahat ning kene. Engko le Bapak ning omah keluyuran terus. Rono wis Tuhan kirim. Wis. Ning omah lho pikirane mlayu rono mlayu rene ae. Alah, turu sampai ketip ini enggak iso turu lho kakean mikir masalah. Tuhan pengen Bapak istirahat ning kene meneng wis ya. Bapak enggak salah. Nangis. Dipeluk ini teman saya ini, baru kali ini. Saudara, ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan bukan karena kesalahan kita. Tuhan kita pengen kita ini menang. Ojo kakean rumah golek duit terus ora nek enteke. Sekali-kali sembayang. Moro-moro kena corona, menang deh. Kan akhir sembayang biyen ngene. Saiki sampai kene horek kabeh. Diizinno Tuhan. Saya sekali terima kasih Pak Heni, Pak Ayong, ya. Diizinkan sakit itu pada bulan Maret. Itu mau corona ya, sakit tipes itu. Belum sakit sebenarnya itu cuma gejala, karena saya sudah keringat dingin ya saudara. Ayo wes, anak saya doa ya doa, iman ya iman. Iki duduk sembahyang iki. Wih, mateng aku dikonok nih saudara. Ayo rumah sakit. Nah ya apa rumah sakit sore ini? Wes sebelah pacuan kuda tes puskesmas. Ya wes periksa. Tes. Oh, Bapak gejala tipes ini. Temperaturnya masih 36, normal. Yes, tipes. Ya sudah, untung ketahuan. Saudara enggak bisa apa-apa sudah. Sejak itu tek langsung corona. Semua beberapa teman hamba Tuhan saya ngomong gini. Pak Titi, sudah ada pelayanan, boleh tak kerja? Kerja itu enggak salah. Kerja wah banyak yang kerja. Nah saya enggak bisa kerja ya apa enggak ada pelayanan. Wis meneng kena tipes wis. Bapak harus istirahat ya. Wis meneng ae. Saya cuma berdoa baru tahu setengah 2 pagi doa ini rasanya kayak apa. Jam 2 isu doa ini kayak apa. Baru tahu saya. Ketika duduk diem nyembah sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu enggak tertarik pelayanan saya. Maaf Pak ini. Enggak tertarik. Tuhan pengen kamu duduk diem saja. Dengar suara Tuhan. Lek kowe umek rono kamu ndak akan tahu suara Tuhan. Baru saya sadar, dek saya Tuhan ampuni saya wis. Wis meneng ae. Enggak iso apa-apa. Istri kan ndak kerja cuma saya itu melayani. Wis. Ternyata lu Tuhan bisa pakai siapapun memberkati. Minta nomor rekening, saya kan ndak punya nomor rekening, istri yang punya. Wis ini kabeh. Tidak pernah terpikirkan. Justru ketika duduk diam berkati luwe oke. Enak menengah ya. Ternyata enggak, ada waktunya kamu berdiam, ada waktunya kamu kerja. Baru saya sadar, iya ya Tuhan. Baru tahu sekarang saya. Ternyata pelayanan bukan enggak perlu-perlu. Tuhan enggak lihat itu, yang Tuhan pengen kita duduk diam. Nanti kita akan tahu apa yang kita kerjakan dalam dunia ini. Roh. Hari ini tak ilingnya ya, Tuhan pengen kita bergembira. Biarpun pakai masker coba lihat samping kanan kiri, deloken guyu. Biarpun garu gak apa-apa tadi saudara ya. Guyu sehat. Umur 20 lagi saudara. Saudara ya.
Lah murid saya sekolah minggu sudah punya anak 3. 1 bulan yang lalu ketemu. Kok Titi ya? Iya. Ya ampun, pancet tidak berubah. Berubah. Rambutku sana putih ya kok saudara ini ya. Kita lihat, ada putih, puji Tuhan ya. Puji Tuhan anak putih ya. Kenapa? Balik mana berubah. Tapi tidak apa-apa. Sebenarnya kita sehat melayani Tuhan. Dulu. Tuhan pengen saudara, bukan saja di surga nanti saudara bergembira. Bukan. Selama di dunia ini loh Tuhan pengen saudara dan saya ngalami kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Ada kalanya kita ini saat maaf bicara, saudara dibawa ke lembah. Tidak ada lampu sama sekali. Tidak ada lampu. Apa yang saudara butuhkan? Memang kita butuh lampu, tapi Tuhan tidak kasih lampu. Ingat firman Allah, Tuhan selalu menyertai saudara. Apa yang saudara butuhkan? Kepekaan hati nurani ini. Nah, kita akan ngomong, Tuhan akan memegang tangan kita yang membawa kemenangan. Loh, nek kita di jalan yang gelap, tidak ada siapa-siapa. Lek tangan Tuhan memegang saudara. Maaf bicara keadaan yang gelap, sepertinya tidak tahu masa depan ya apa ini. Saudara pasti akan tetap tenang. Kenapa? Ada tangan yang berkuasa yang memegang saudara. Itu jaminan keamanan yang luar biasa. Yang terakhir, setengah jam ya Pak ya. Ya saudara ya. Kenapa kok dicekel? Saya pernah sampaikan loh. Maaf ya, orang lek jatuh cinta mesti dicekel tangani. Delon sing pacaran niku lho, gak dicekel tok, dimek-mek tangane. Haleluya, haleluya. Aduh, seneng iki. Sing digoyang ya seneng ini, sing goyang ya seneng. Kenapa? Jatuh cinta. Makanya Tuhan tuh pegang kita untuk apa sih? Karena Tuhan tuh cinta saudara. Tuhan pengen saudara ngerasani cintanya Tuhan itu loh. Tuhan memegang saudara enggak terpaksa, senang. Cuma saudara dicekel tangannya seneng enggak? Terus gak usah. Saudara bundas kabeh loh, benjut loh golek naku dewi. Tak boleh dicekel tangan Tuhan kan enak. Kene apa mak kadang-kadang cekel putune? Sayang, kan gitu. Iya. Makanya saya seneng deh saudara ke gereja cekel tangan bojone. Ora apa-apa toh, wis tuwek gila nih. Loh, sapa ngomong gila nih? Ora yo. Rasanya aman. Selain kasih, juga menjaga, melindungi. Coba anak saudara nyabang, masa gak dicekel? Apa sih? Cekel tangannya. Apa? Menjaga, melindungi. Tuhan tuh menjaga saudara loh. Cuma dicekel kok ora krasa lho atine lho piye iki. Sudah dipegang sama Tuhan, kenapa enggak terasa? Hatinya ini sudah bantut. Kasih sama Tuhan sudah mulai pudar ini. Delok nek dicekel tangan, mesti seneng. Ayo Mak, cekel tanganku Mak, seneng. Seneng enggak nyekel bojone? Gak seneng aku nyekel bojo wong liya seneng. Koplak iki saudara ya. Bahaya iki. Tangane Desi lemu saudara ya. Kroso tak cekel pasti kroso. Kenapa? Gemuk, enak, anget saudara ya. Jadi Tuhan tuh memegang kita bukan sekedar menjaga, melindungi kita. Dia sangat mengasihi saudara. Makanya ayo kita bergembira. Kenapa? Sekali lagi yang terakhir. Karena Tuhan itu jaminan dalam hidup saudara. Saudara saya katakan sekali lagi di depan tidak ada yang tahu ramalan ini. Tidak ada yang tahu 5 menit saya dari sini mungkin nanti gak minta. Moro-moro dipanggil Tuhan tidak ada yang tahu kok. Tetapi di dalam Tuhan kita tahu. Kenapa? Kan nenek ayatnya. Aku tahu rancangan-rancangan damai sejahtera. Ada masa depan yang penuh harapan. Loh enak. Saya minta ampun sama Tuhan berkali-kali. Tidak malu saya mengaku. Setiap hamba Tuhan selalu ngomong gini. Tidak usah khawatir tentang anakmu. Tidak usah khawatir tentang anakmu. Yang terakhir sebelum corona itu. Baru saya mantep is. Tidak usah khawatir tentang anakmu. Kenapa saya khawatir saudara? Betul, saya tidak malu mengaku pada saudara. Kan hidup dari pelayanan. Gereja ngasih aja, aduh, enggak pas untuk dibicarakan. Hidup dari melayani. Anak kuliah, sekarang 2. Kuliah KB, 1 semester sekarang naik 16, sekian, hampir 17. Duit sopo, aku enggak eruh.
Jujur saya khawatir juga. Jujur saya ngaku, saudara ngaku. Saya khawatir, oh khawatir. Khawatir saya. Apa meneh biar semesteran wong loro. Tenut-tenut sini, gak sini meneh sini, tenut-tenut. Saudara, ini tenut-tenut juga. Tapi balik meneh Tuhan ngomong gini, bersukacita di dalam Tuhan. Ketika seorang hamba Tuhan tiba-tiba mendoakan saya minta ampun. Nuwangi saya, Tuhan, Engkau tahu hatiku, memang aku khawatir, takut. Takut, khawatir betul. Tapi setelah didoakan hamba Tuhan, jangan khawatir, pulang saya. Wis Tuhan aku pasrah. Pokoknya semester nanti bayar. Duit sopo, duit Tuhan Yesus. Bukan ngomong rohani, duit Tuhan Yesus, wis selesai. Kan saya pernah saksikan kepada saudara toh, mau bayar cicilan yang kedua itu. Hari Jumat mau khotbah di Darin Sawahan itu. Isi saya ngomong gini, Senin bayar cicilan kedua loh ya, 2.900.000. Mau khotbah itu saya. Saya ngomong berdoa saja, iki duduk sembayang, duit. Wah itu teman Palu saudara. Loh kalau orang lain ngomong tak biarno. Tapi lek bojo ngomong, duit ngene iki. Gak Palu meneh, amer ganden. Mbulek ngarani wong desa ya apa iki? Apa Pak Putu ganden ya amer gede iku. Bodem saudara gede itu. Saya cuma denger gini, wis toh aku iki mau khotbah lo yang ojo anu ta. Wis toh percaya nanti Tuhan kasih, wis toh percaya. Tenan lo ya? Iya. Bener saudara. Nggak terpikirkan ada seorang mak-mak tiba-tiba ngumtel duit diuntel-untel iki lha apa sih? Boleh, memang zamane mak-mak mbiyen duit kan diuntel-untel ngono. Terus dikekno saya, saudara. Ini Pak Titi, cepet lebokno ya wis. Tak buka, saudara, pas pulang langsung dikasih. No, ini loh tadi dikasih. Duit atusan ewen loh, saudara. Untel-untelan loh. Dihitung 3 juta. Belum saya khotbah Mandarin itu. Ini loh tadi. Saya butuh 2.900.000, Tuhan kasih 3 juta, belum khotbah lagi. Makanya kadang-kadang kita tuh gini, kok iso ya? Isa, karena Tuhan kita itu hidup. Dia akan menolong saudara. Kalau hari ini belum terima pertolongan, bukan berarti gagal. Enggak, belum. Itu hamba Tuhan yang penuh iman juga mati kena corona. Sudah waktunya, bukan berarti mujizat enggak ada. Sudah selesai. Mereka sudah enak sih meninggal itu saudara. Alkitab kan ngomong. Berbahagia orang mati dalam Tuhan. Jadi saya mati itu enak, enggak mikir. Kita ini sing soro mikir bojo, mikir anak, mikir pelayanan, kolesterol, darah tinggi, kencing manis, asam urat asam, malah wis sembarang karepmu wis. Hari ini Tuhan pengen kita gembira. Yang terakhir Pak, yang terakhir. Alkitab ngomong gini. Lek gembira, kan sering dengar khotbahnya toh, membuat badan ini sehat. Bapak Ibu, memang kesehatan tidak selalu datang dari obat-obatan. Tapi kadang-kala dari hati psikis ini. Ayo wis tau seneng wae. Golek marang penyakit hilang. Loh, seneng wis. Loh, bukan berarti tidak boleh minum obat. Minum obat, saya itu ngombe obat jugaan. Saudara, puji Tuhan saya dipercaya sama Tuhan untuk satu bina persekutuan yang mak-mak kabeh ini. Wis mak, ngombe obat. Lek memang imanmu kaya Om Ishak, enggak apa-apa. Tapi kalau imanmu bukan seperti Om Ishak, ngombe obat. Apa? Asam urat? Ya wes, kolesterol ngombe yo. Kencing ngombe yo, enggak dosa. Tuhan mengadakan mujizat juga pakai sarana. Ada yang tumpangin tangan langsung, tapi kan enek Tuhan baru ambil tanah, diteplok ning motone. Kan ono. Ada lagi lewat anggur itu. Air menjadi air anggur, kan pakai sarana. Ada yang enggak, memang ada pakai sarana, minum. Saya minum vitamin, iya. Saya minum vitamin. Vitamin C juga vitamin D. Untuk apa kondisi tubuh ini? Oh, gak minum vitamin, delok aneh. Belum sampai 50 kokut gue. Gak kokut meneh amblas. Gak amblas nyenyek tun. Wes apa meneh wes. Loh kita ini terbatas konsumsi tubuh ini loh, makanya kadang-kadang makan sayur, makan daging, minum vitamin, ngombe yo. Hari ini mungkin tidak apa-apa, tapi besok itu loh kroso Bapak Ibu. Perlu saya minum hari ini. Kadang-kadang dijak makan kacang, kan gak kroso jenenge maesong saudara ya. Iki kadung gak nek rime iki blong iki rime saudara ya. Moro sak tekem kurang rong tekem meneh. Ngombe obat saya selori wis. Aman. Loh kadang-kadang kita ndak sadar nolak dijak jemaat. Seperti kemarin hari Sabtu ini. Saudara,
doa pengurapan rumah. Wih, makanya yang arani orang B2. Aku tanya B2 itu apa toh? Babi Pak Titi. Oh ya wes. Wah, lah babi kabeh saudara. Apa nih? Gak perlu tumpang tangan haleluya mendelik mendolo saudara ya. Ya apa? Enek sing ngumpu ya, enek sing empuk, enek sing ngatos sing kriuk-kriuk ya apa iki? Minum obat saya pulang. Tapi meneh saudara tak, ya untuk jaga saja juga saudara kan gitu. Balik meneh yang terakhir, bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan siap menolong saudara, memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita responi firman Tuhan. Dengan situasi keadaan apapun juga firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Mungkin kau takut, mungkin kau merasa bahwa seolah-olah masalah demi masalah enggak selesai. Kita mau datang pada Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Biarlah Tuhan melayakkan kita. Biarlah Tuhan memulihkan kehidupan kita. Haleluya Yesus. Engkau baik ya. Di saat ku takut, ku perlu Tuhan. Di saat ku khawatir, ku perlu Tuhan. Di saat ku gentar, ku perlu Tuhan. Ku yakin Tuhan sanggup menolongku. Kita pujikan dari awal. Di saat ku takut, ku perlu Tuhan. Di saat ku khawatir, ku perlu Tuhan. Di saat ku gentar, ku perlu Tuhan. Ku yakin Tuhan sanggup menolongku. Katakan, ku percaya, ku percaya. Tuhan Yesusku sungguh ajaib. Ku percaya, ku percaya. Tuhan Yesusku sungguh ajaib. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku percaya, ku percaya. Tuhan Yesusku sungguh ajaib. Ku percaya, ku percaya. Tuhan Yesusku sungguh ajaib. Tiap worship leader dan singer yang akan menyanyikan pujian, ini saatnya kita datang pada Tuhan. Apapun masalahmu, datang pada Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Dia tidak jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Dia menyatakan cintanya kepada kita. Percaya, pasti ada jalan keluar. Dia sanggup karena dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku percaya, ku percaya. Tuhan Yesusku sungguh ajaib. Ku percaya, ku percaya. Tuhan Yesusku sungguh ajaib. Katakan dengan sungguh, ku percaya, ku percaya. Tuhan Yesusku sungguh ajaib. Ku percaya, ku percaya. Tuhan Yesusku
sungguh ajaib. Tuhan Yesusku sungguh ajaib. Tuhan Yesusku sungguh ajaib. Beri kemuliaan buat Allah kita. Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Kami percaya setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kami, Engkau akan memberikan jalan keluarnya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar. Glory, haleluya. Sungguh Tuhan, Kau sungguh ajaib. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih atas firman-Mu ya. Mulai saat ini kami akan tetap bersuka cita. Karena itu yang dikehendaki-Mu Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa kami percaya. Kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Kami percaya Kau membuat segala sesuatu indah pada waktu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanannya, kehidupan rumah tangganya. Dimanapun hamba-Mu ini berada, nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan doa hamba-Mu. Biarlah kebaikan ini Tuhan nyatakan. Juga setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini memperoleh kemenangan-kemenangan daripada Tuhan. Engkau mencetak kami jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Layakan kami untuk kami menerima perjamuan Tuhan. Layakan ya Tuhan setiap yang melayani Engkau. Biarlah Tuhan melalui perjamuan ini kami selalu diingatkan betapa besar cinta-Mu kepada kami. Betapa besar karya-Mu yang luar biasa. Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, sementara perjamuan dibagikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Ini hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi yang sudah menerima, mari kita bangkit berdiri. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan sekali lagi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari sembah Tuhan. Glory, haleluya. Syukur, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita di atas kepala kita. Bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Engkau baik ya Tuhan. Glory, haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya.
naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia sudah berikan yang terbaik buat kita. Glory, haleluya. Iya ralabaya, 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 Engkau baik Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. Iya ralabaya, 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 Syukur, terima kasih Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas pengorbananmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih atas lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Syukur, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih atas pengorbanan. Melalui kasih-Mu yang begitu besar, membebat luka hati kami. Melalui kasih-Mu yang begitu besar, memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar untuk memulihkan kami, membebaskan kami, melepaskan kami Tuhan dari segala sesuatu yang tidak baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Minggu depan kita akan dilayani Pastor Jeffrey Wailan ya di tempat ini. Ibadah seperti biasa dimulai jam 9 pagi hingga selesai ya. Live streaming seperti biasa bisa dilihat di Facebook, di YouTube, di Instagram. Dan saya juga minggu depan mohon izin seperti tadi bahwa tadi ini saya pagi ditugaskan Badan Pekerja Daerah Kota Surabaya GBI untuk mentabiskan pergantian gembala, karena gembala yang lama dipanggil Tuhan dari GBI tambah anak-anak ya. Jadi Pak Erwin digantikan oleh Pak Prawoto. Minggu depan ini saya dapat tugas juga untuk pas jamnya sama. Jadi pentabisan pergantian gembala sidang dari Ibu Leni Setiagraha yang dipanggil Tuhan beberapa bulan yang lalu digantikan dengan Ibu Jenny Setiagraha. Jadi saya mohon izin besok enggak hadir, minggu depan enggak hadir karena dapat tugas mewakili BPD, jadi melantik gitu ya dalam ibadah, memimpin perjamuan, ya khotbahnya juga mentabiskan begitu. Jadi tugas dari Badan Pekerja Daerah. Jadi Pak Sudi karena sudah sepuh, sudah umur ya, bukan sepuh ya, tapi karena ada ringnya jantung 2, jadi produk kalau jalan jauh itu gimana? Lah kebetulan yang dapat tugas ya kok saya gitu. Tapi enggak apa-apa ya. Dimaafkan ya. Yang penting tetap semangat, amin. Amin, puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di Instagram termasuk di YouTube siaran tunda. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan bisa lihat di sini rekening BRI atas nama Gereja GBI House of Healing. Bagi yang ingin memberikan persembahan bisa ada di kotak belakang, bisa juga transfer ke rekening BCA seperti itu. Untuk Selasa kita tetap ada kelas PA pakai Zoom ya. Yang kemarin diharapkan semuanya bisa hadir ya.
Bagi yang sudah puji Tuhan kuliah STT ya, juga kalau bisa ikut, supaya bisa ikut meramaikan dalam pengertian memberikan pencerahan kepada yang tidak ikut kuliah gitu ya. Jadi tidak cuma rame di STT tok ya, tapi juga rame di grup kita di pemahaman Alkitab, sama-sama mengisi ya. Saya juga sudah puji Tuhan mulai kuliah lagi ya. Jadi atas kemurahan Tuhan saya bisa mulai ambil S3 ya, itu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan tidak mungkin iso Pak. Kayak Pak Idi tadi. Ya itu kemurahan Tuhan, nggak bisa lanjut ya. Kuliahnya juga enggak, saya ngelihat enggak terlalu menyibukkan. Jadi produk santai di STT ini gitu ya. Tapi bukan santai ya, tapi maksudnya enggak seberat di tempat saya dulu ketika awal di S1, S2. Begitu ya. Tetapi semuanya saya percaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih semangat? Semangat? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang, yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau usah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Sebelum kami berpisah, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, lawat negeri kami, pulihkan bangsa kami, mulai dari pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, wakil semua staf menteri pejabat tertinggi hingga yang terendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan, beri takut akan Tuhan, berikan otoritas daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Biarlah semua kebijakannya berpihak kepada rakyat untuk pemulihan bangsa dan negara kami Tuhan. Pakai juga ya Tuhan
untuk anak-anakmu yang duduk di pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadikan mereka untuk garam dan terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Sehingga melalui apa yang kau kerjakan, mereka boleh merasakan kasih Tuhan, melihat kuasa-Mu, pembelaan-Mu dalam hidup mereka, dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat ini yang bisa memfasilitasi kami Tuhan. Untuk Tuhan kami bisa beribadah. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya dan cucunya Tuhan. Dengan kondisi yang saat ini Tuhan, kekuatan penghiburan daripada Tuhan turun atasnya. Pembelaanmu Tuhan, Kau nyatakan ya Tuhan dalam kehidupannya, bahwa Engkau ada, Engkau tidak pernah meninggalkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pegawai yang ada di tempat ini, di mana saja mereka berada, supaya melalui apa yang Kau kerjakan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang orang sekitar tempat ini Tuhan. Kelurahan Kerembangan Selatan, Kecamatan Pabean Cantian dan Kota Surabaya. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kasih Tuhan turun atas sekitar tempat ini, di mana kami berada Tuhan. Kami menyerahkan juga setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang akan melihat siaran tunda, yang akan mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan, Kau menjamah yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar, supaya ya Tuhan mereka juga boleh melihat kuasa kasih Tuhan, pembelaanmu Tuhan. Terutama ya Tuhan anak-anakmu ya Tuhan, yang selama ini chatting melalui Facebook yang Tuhan percayakan kami untuk boleh share di YouTube, Instagram. Orang-orang yang ada di luar Indonesia, yang di setiap pulau-pulau, Tuhan Kau campur tangan, Engkau menjamah, Engkau menjawab doa-doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga setiap program yang ada dalam tangan kasih setia Tuhan. Engkau yang akan menyempurnakan semuanya, untuk kami boleh melakukan sesuatu yang baik, untuk kemuliaan nama Tuhan, terutama nanti di tahun 2022. Berikan kami kesempatan untuk kami boleh melakukan sesuatu yang terbaik, untuk kemuliaan Tuhan, untuk terus maju dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku angkat kedua tanganmu sebagai tanda kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah dan bawalah pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.